Oke, sudah di-record di cloud ya. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan bimbingan kita ya, yang kesekian kalinya sampai saya lupa. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sehat ya, agar kita bisa melanjutkan pembahasan kita di siang menuju sore atau sudah sore ya, sore hari ini. Kita akan membahas lanjutan pretest kemarin ya, yang belum terselesaikan agar clear dulu. Kalau yang post-test itu, yang sesi pagi itu belum selesai waktu itu ya. Kalau yang sesi siang sudah selesai, karena sebagian soalnya sudah katanya. Saya akan share screen lanjutan yang pretest ya, yang kita mengerjakan sekitar 60 soal itu. Kita akan lanjutkan. Apakah sudah terlihat slide yang saya tampilkan? Sudah ya. Saya nulis angka berapa? 100. Oke, biar tidak mantul cahayanya, saya nutup gordeng di belakang kantor dulu ya. Kalau jam segini sudah sepi kantornya. Ada tas 2. Kok di sana panas, Pak? Padahal di sini mendung. Garasi. Manggil apa? Bebek. Manggilnya apa tadi? Bebek. Manggilnya apa tadi? Ada yang manggil tadi? Atur. Boleh. Manggil apa tadi? Balik Rano. Oke, kita lanjut saja. Saya akan mute all ya, biar tidak berisik. Oke. Kita lanjutkan. Sekarang berarti lanjut ke nomor 24 ya. Agak cepat aja. Dengan perkembangan IT yang pesat, bagaimana kita menanggapinya untuk pekerjaan kita? Ini kuncinya ya, perkembangan IT untuk pekerjaan kita. Jadi jelas buat pekerjaan, bukan umum. Saya tanya ke Pak Fatur. Silakan Pak Fatur. Nomor 24 kemarin jawab apa Pak Fatur? Oke, Pak. C. Iya. Kenapa Pak Fatur pilih C? Biar cepat selesai pekerjaan kita, Pak. Oke, terima kasih Pak Fatur. Saya tanya satu lagi, Fajar R. Pak Fajar, silahkan. Yang C, Pak. C juga. Kalau suruh pilih dua, satunya mana Pak Fatur? Pak Fajar. A. Terus Pak Fajar lebih milih yang C. Kenapa Pak Fajar? Ya, cepat selesai itu, Pak. Oke. Kita akan langsung bahas, sudah dua. Yang pertama untuk memperbaiki kinerja. Yang kedua, informasi dengan penuh sukacita karena menyukai bidang. Belajar IT agar dapat mengerjakan tugas dengan baik. Tidak belajar. Oke, berarti kita eliminasi saja yang E ini ya. Ini choice-nya baik-baik semua ya. Ada A, ada B, kita eliminasi saja karena menyukai di bidang itu ya. Ini perkembangannya dalam dunia untuk pekerjaan. Ini choice terbaiknya A, C, D. Maka
Di sini yang C dan D juga betul ya, untuk agar cepat selesai, agar dapat mengerjakan tugas dengan baik. Ini choice terbaiknya ada di choice A ya, 5-nya. Kenapa? Karena cepat selesai juga sudah include di sini ya, memperbaiki kinerja. Karena untuk pekerjaan cepat selesai kalau misalkan ada orientasi pada hasil juga ya. Jadi bukan hanya cepat tapi juga baik. Di sini dengan baiknya dipisah ya. Ada yang baiknya saja, ada yang cepat selesainya saja. Memperbaiki kinerja ini berarti sudah include semuanya. Jadi untuk memperbaiki kinerjanya. Yang kinerjanya lambat jadi cepat, yang kinerjanya kurang baik jadi baik. Ini choice 4-nya ada di sini. Seperti itu. Ingat-ingat untuk pekerjaan sudah spesifik, makanya langsung memperbaiki kinerja. Kita lanjut. Kalau nanti Bapak Ibu ada yang bertanya dipotong saja ya. Biar tidak lama. Jika saya sedang bertugas penting ke suatu tempat dengan mobil dinas, kemudian mobil dinas mogok di jalan. Yang saya lakukan adalah titik. Saya tanya ke Pak Mawardi. Ada nggak Pak Mawardi? Ada, Pak. Apa Pak Mawardi? Nggak bisa nyopir, Pak. Jawaban saya Pak. Tinggalin mobil dan balik ke kantor. Kenapa? Kenapa ya? Karena nggak bisa nyopir mungkin, Pak. Nggak bisa nyupir? Iya. Oke. Saya tanya satu lagi. Mbak Ngesti. Coba Mbak Ngesti. Ada nggak ini? Nomor 25 Mbak Ngesti. Atau masih sibuk ini? Masih di mood soalnya. Kalau nggak ada, pindah ke Bu Ani Rahmawati. Ayo Bu Ani. Saya D ya, Pak. D. Coba benerin mobil sendiri, kalau nggak bisa baru panggil bengkel. Oke. Kenapa Bu Ani? Nah, kalau bisa benerin sendiri ngapain repot-repot, Pak? Oke. Kalau suruh pilih 2, satunya apa Bu Ani? Apa ya? Saya pilihnya 1 apa? Pilihnya 1. Oh. Oke. Mana? Mana bolpennya? Tak tanda tangan dulu ini. Di mana? Di sini ya? Tanda tangannya ya? Saya Ini juga bolpennya. minta tanda tangan, Pak. Ini bolpennya habis. Ini mahasiswa iki orang gak bolpen iki ya. Nih ada nih. Orang sini juga kayak gitu, Pak. Bawahnya bedak, Pak. Sama. Nah, ini mahasiswa minta tanda tangan gak bawa bolpen. Padahal Gimana dia non ini? guru loh, Pak. Bawahnya kincu. Di sini ya. Oh ini. Ini setelah revisi. Oke. Sok, tinggal Pak Ishak. Bawa lagi aja. Bolpennya jangan dibawa. Ya, Pak. Ya. Oke, kita lanjut. Ya. Ya, sama-sama. Udah. Ada lagi? Ya. Oke, kita lanjutkan. Kita langsung bahas saja, sudah ada 2 jawaban ya. Yang A, balik ke kantor, ambil mobil, kemudian berangkat lagi. Cek, kemudian panggil bengkel, tinggalin mobil, kemudian pesan angkutan lain untuk menuju tempat dinas. Ini pertanyaan-pertanyaan kayak gini untuk mengetes solver problem kita ya, yang kayak gini nih.
ketika menghadapi sesuatu yang kayak gini, jika saya sedang bertugas penting, ini kata kuncinya. Tugas penting, mobil dinas mogok. Gimana? Ini menunjukkan, ya, ini choice terbaiknya adalah yang Charlie. Nah, begitu ya. Agar kita bisa tahu priority of job, tahu pekerjaan prioritas. Ya, ini kalau ada seperti ini lagi, maka cari yang bagaimana pekerjaan itu selesai, apalagi penting. Nah, ini tugas penting. Kalau yang balik lagi, tinggalin mobil dan kembali ke kantor minta instruksi atasan, ini namanya tidak solver. Ya, udah mah tugasnya jelas, balik lagi minta instruksi lagi. Ini jangan-jangan Pak Mawardi ini yang kayak gini, kalau dikasih tugas minta tugas lagi ini ya. Coba benerin sendiri, kalau nggak bisa baru ke bengkel. Ini juga di luar konteks ya. Maksudnya kalau dibandingkan dengan yang C lebih ini, karena kita bisa diasumsikan kita ini bukan ahli ya, di soal tidak disebutkan, kecuali di soal dan saya tahu di bidang mesin. Nah, itu berbeda ceritanya. Nah, ini diasumsikan karena pada umumnya pegawai-pegawai kantor, dinas-dinas itu nggak ngerti berbengkelan, kecuali Pak Mawardi bisa kabeh. Bengkel bisa, bisa. Tapi minta instruksi balik malah ini ya. Nah, ini opsi terbaiknya yang C. Yang paling cepat ya, cek kemudian panggil bengkel, ini lumayan baik ya. Tetapi yang terbaiknya adalah yang ini. Opsi keduanya ada di D dan A. Yang E itu kecil nilainya, Mas Mawardi. Jangan dipilih ya. Minta instruksi lagi. Ada pertanyaan sampai sini? Nanti pokoknya kalau ada pertanyaan ketika saya lanjut dipotong aja biar clear. Perusahaan tempat Anda bekerja saat ini mengalami penurunan yang disebabkan atasan yang baru sangat kaku dan tidak terlalu paham mengenai kondisi pasar. Sementara kamu sangat memahami kondisi pasar. Ini problemnya. Dan mengerti strategi peningkatan target. Posisinya adalah di sini anggota, tapi mengerti. Di sananya atasan, tapi kaku dan membuat merosot perusahaan. Apa tindakan yang Anda pikirkan ketika menghadapi problem seperti ini? Saya akan nanya Mbak Handa. Ayo Mbak Handa. Halo? Ya. Ini Mbak Handa. B. Apa Mbak? B. Mengajukan ide secara pribadi dan mengemukakan kemampuan serta strategi. Oke. Untuk memperbaiki B. Bravo ya kata Mbak Handa ya. Ya, bravo. Kenapa Mbak Handa pilih B? Oke, Mbak Handa kayaknya masih ramai di ruangannya. Kita pindah ke banyak yang tidak ada namanya ya. Pak Abdul Fatah. Silakan, Pak Abdul Fatah. Apa menurut Pak Abdul Fatah? Apakah sama dengan Bu Handa atau berbeda? Sama. Sama ya. Ya. Kita langsung bahas saja berarti. Mungkin masih pada ini ya, karena belum jam 4. Kalau jam 4 lebih mungkin sudah pada bisa menjawab. A. Seharusnya atasan lebih terbuka dan tidak kaku dan menerima semua masukan. Oke. Ini langsung kita bahas satu-satu ya nanti. Saya mengajukan ide secara pribadi dan mengemukakan kemampuan secara strategi untuk memperbaiki
diperbaiki. Oke. Mengajak atasan dan semua tim untuk mengatur jadwal, membiarkan saja, kita eliminasi yang jelas-jelas, sepakat dengan tim yang lain untuk biasa saja karena semua anggota juga tahu perilakunya. Ini juga kita eliminasi saja karena pasif ya. Ya, semua juga tahu kayak gitu. Jadi tidak ada setelah kita tahu posisinya adalah bawahan atau anggota, konteksnya kita yang mengerti bagaimana responnya. Kalau yang A juga kita eliminasi saja. Kenapa, Pak? Karena ini juga tidak ada aksi, tidak ada tindakan, tetapi hanya ini saja ya. Ya seharusnya gini, seharusnya gini. Nah, baru seharusnya tuh masih tahap harapan. Seharusnya. Ini baik, tapi kalau tidak ada choice lain yang lebih baik. Nah, di sini masih ada 2 choice, ada B, ada C ya. Apakah mengajukan ide secara pribadi dan mengemukakan atau mengajak atasan dan semua tim. Ini kalau dilihat dari posisi sudah jelas yang C bukan jawaban terbaik. Kenapa? Karena kita posisi anggota mengajak atasan dan semua tim untuk mengatur jadwal diskusi secara rutin untuk bertukar pendapat. Yang pertama karena sebagai posisinya tidak tepat. Yang kedua disebutkan bahwa atasannya juga memang kaku. Kalau diajak ya. Jadi kalau ada pemimpin yang kaku kayak gini, mengajukannya secara pribadi saja. Pak, bagaimana kalau gini. Saya punya ide ini. Karena tipenya kaku. Kalau kaku diajak, Pak kita harus rapat Pak. Dia pasti tambah ini ya. Kecuali atasannya di soal dia memang demokratis, senang menerima masukan, senang menerima kritikan, itu akan berbeda. Kalau orang-orang kayak gini diobrolinnya harus face to face. Kalau di depan umum dia sangat tersinggung sekali, apalagi yang mengajak atau mengkoordinir adalah bawahannya. Jadi ini 5-nya betul ya, Mbak Handa dan Pak Abdul Fattah sudah mulai bisa menata posisi, konteks, dan respon. Kita lanjutkan saja. Anda mendapatkan promosi jabatan yang sangat Anda idam-idamkan. Sikap Anda. Ini dapat promosi jabatan sangat idam-idamkan sikap Anda. Ya. Ada juga yang kemarin Anda mendapat promosi jabatan, tapi menurut saya masih ada manajer lain yang lebih pantas. Itu nanti responnya berubah sesuai dengan konteksnya. Untuk hal ini saya tanya ke LIN. Lin ini Ibu Lin atau Pak Lin nih? Kalau nggak ada kita ke Mbak Intan saja. Silahkan Mbak Intan. Halo. Kalau nggak ada lagi Pak Edi Wianto, SPI. Silahkan Pak Edi. Oke Pak, kalau di sini saya menjawab yang C Pak, merasa bahagia, C, Charlie. Iya. Kenapa Pak Edi? Kita mengadakan syukuran dengan keluarga. Ya itu kan kita sendiri yang mendapatkan promosi jabatan, jadi menurut saya ya kita yang mengadakan syukuran, yang ini kan dan menyuruh keluarga, jadi kan seakan-akan malah minta keluarganya yang mengadakan syukurannya gitu. Oke. Antara C sama E itu Pak yang ada. Yang hampir mirip ya? Ya. Oke. Terima kasih. Satu lagi saya tanya Ibu Laila. Silahkan Bu Laila. Kalau nggak ada Bu Laila, kita ke Mas Jarot. Ayo Mas Jarot, hadir kan? Pak Jarot. Pak Jarot FAB. Halo. Kalau nggak ada Ibu Yulita RR. Silahkan Bu Yulita. Halo, tes. Ya. Maaf ya, suara saya agak serak ini. Nggih. Halo. Nggih. Halo. Silahkan.
Oh ya, jawaban saya yang A. A. Kenapa, Bu? Ya, karena baru dipromosikan. Jadi perlu mengendalikan kebanggaan dan kebahagiaan diri dan berusaha bersikap biasa-biasa saja. Oke, berusaha mengendalikan kebanggaan dan kebahagiaan diri serta keluarga. Gitu ya? Iya. Oke. Kenapa Bu Betty? Bu Betty, Bu Yuli? Oke, sudah tadi ya, sudah disampaikan ya karena baru dipromosikan katanya. Oke, kita eliminasi saja satu-satu. Yang B ini sulit menahan diri, bangga dan bahagia, merasa bangga dan bahagia atas diri sendiri. Sebenarnya tidak ada yang salah ya. Saya suka bilang bahwa di materi manajerial ini kita bagaimana mencari choice terbaik. Kalau ada Anda misalkan dipromosikan suatu jabatan yang kita idam-idamkan, bagaimana nih caranya? Maka cara ataupun sikap kita yang tepat itu adalah, betul ya, ini yang A. Choice 5-nya. Jadi berusaha mengendalikan kebanggaan dan kebahagiaan. Ini berarti ada sudah bahagia dan sudah bangga. Ini urutannya kan E. Kalau E ini merasa bangga dan bahagia nyuruh keluarga mengadakan syukuran. Yang C merasa bangga dan bahagia serta mengadakan syukuran dengan keluarga. Dosennya hilang. Pak. Kok hilang? Pak Hemat ya. Oke, pengemburi kok. Nugroho. Udiro Mas Nugroho. Nugroho sini. Karo matur lho. Assalamualaikum. Pak. Irwanto hilang. Irwanto hilang. Aduh. Ayo kan. Latih tur. Saya. Pak. Berapa nih? Ini yang ini mesti lah, gojekan dewe, ini sing klothekan. Ikon sini. Guru nih lagi neng buri yang ini ki. Iya. Kilometan. Aslinya kita. Malah nih sing Mawar ya. dadu. Mbak Mawar. Ngombe Mbak Mawar. Jangan lupa besok Kamis futsal ya. Futsal Bone bareng. woli ku opo ya? Umpur nang gurune ki. Tur. Iya tur. Apa? Kopi-kopi tur. Ya wis Kanten di pasca tur. Wah, tekan kono adem lek. Halo. Apa kuwi? Halo. Halo. Gurunya kok hilang? Gurunya mana nih? Gurunya kok hilang? Oke, kita lanjutkan. Putus tadi ya, terlempar ya. Iya, Pak. Iya, saya juga loh kok tiba-tiba terlempar. Nama saya jadi Darin Mazio. Ya, ini adalah akun email apa? Email premium dari Makassar ya. Pak, emailnya dari sana. Oke, belum tak rename, saya rename dulu.
Oke, kita sudah bisa melihat. Soalnya Pak Mawardi kalau namanya bukan saya kayaknya nggak yakin kayaknya. Makanya diganti Pak Mawardi. Ayo, yang kopinya mumpung masih di kantor diminum dulu kopinya Mas Mawardi. Atau nggak ada kopi? Oke, kita lanjut ya. Apakah suara saya sudah terdengar? Halo? Sudah, Pak. Sudah. Sudah ya? Sudah, Pak. Nah, ini kalau situasi-situasi kayak gini yang tepat adalah berusaha mengendalikan ya. Ini choice 5-nya. Semuanya kan bangga, ada yang bangga syukuran, ada yang meminta syukuran, ada yang bangga dan bahagia. Yang paling tepat adalah berusaha mengendalikan diri dan keluarga. Jadi kita semua bahagia tapi berusaha untuk tidak terlalu memunculkan ya kebahagiaan dan kebanggaan itu. Karena ini masih dalam bentuk promosi dan juga awal ya. Di sisi lain kita mungkin menghargai ada orang-orang di sekitar. Intinya berusaha mengendalikan, tetap bangga dan bahagia tapi dikendalikan. Jadi bangga dan bahagia tapi mengendalikan diri ya. Seperti itu. Kita lanjut 28. Ini yang C-nya optionnya 4 ya, sudah poin tertinggi. Saya baru saja dimutasikan ke unit lain. Ya. Masuk, Pak. Silahkan. Ya, silakan. Masuk. Kalau jawaban ada yang mengaitkan dengan bangga, terus berharap ke depannya kinerjanya lebih berkualitas, gimana Pak? Nah, itu lebih bagus lagi. Cuman karena nggak boleh diada-adakan. Ya. Nah, itu lebih bagus lagi. Kalau ada jawaban kayak gitu, pasti semua tidak ada yang terkecoh, termasuk Pak Mawardi. Nah, jadi jawaban-jawaban yang sangat vulgar, sangat munculnya nampak, ini paling baik di antara yang lain, itu kan memudahkan kita untuk menjawab. Nah, makanya kadang-kadang di soal agak berbelit, agak mirip, karena biar kita, nanti salah satu kuncinya adalah kalau misalkan masalah kebanggaan terhadap prestasi diri, nanti yang bisa mengendalikan itu akhirnya dia tetap bangga dan bahagia, tetapi tetap bisa dikendalikan. Jadi yang ada syukurannya bukannya salah ya, karena kan saya sudah bilang dalam option sosiokultural manajerial itu adalah semuanya berkait dengan pendapat terbaik menurut soal. Berbeda nanti ketika pekan depan nanti mungkin 1 pekan lagi ya, yang teknis itu jawabannya cuma 1, Pak Mawardi. Jadi kan kalau nggak 5, 0. Jadi itu kalau nggak salah benar. Dan yang benar 1, yang salahnya kan 4. A, B, C, D. Ada 4 pilihan maksudnya yang salah. Dan itu harus benar-benar pas. Kalau nggak tahu ya salah. Kalau kayak gini kadang-kadang loh kok kalau menurut saya kan harusnya syukuran, tapi kok ini. Nah, kita di soal-soal kayak gini salah satunya adalah memahami tipe dan apa arah dari soal ini. Oh, jadi kita berusaha. Jadi nanti kalau ketemu soal kayak gini yang mengendalikan. Begitu Pak Mawardi yang soleh. Saya baru saja dimutasikan ke unit yang lain, yang sama sekali baru. Sikap saya adalah saya tanya ke Pak Abdul Rohman Prakoso. Silakan Pak Abdul Rohman. Kalau nggak ada Pak Abdul Rohman, Pak Tri Setiawan.
Silakan Pak Tri. Kalau nggak ada lagi ke Mbak Aini Hayati. Ayo Mbak Aini. Iya, Pak. Oke, Mbak Aini ini hadir terus ya. Luar biasa ini. Alhamdulillah, Pak. Silakan. Jawaban saya B, Pak. Bravo. Berusaha memahami ya mekanisme unit melalui arsip dan aturan kebijakan. Kenapa? Agak bingung ya, Kak, yang A apa B. Tapi sebaiknya kita lihat dari SOP-nya, Pak. Kalau kita dipindahkan ke unit lain kan kita pasti kurang tahu soal kinerjanya di sana gimana ya, Pak ya. Jadi kita lihat dulu dari SOP dari unit tersebut untuk kita pelajari biar kita di sana bisa adaptasi gitu, Pak. Oke, terima kasih Mbak Aini Hayati. Nah, luar biasa itu aktif. Iya, sama-sama. Satu lagi yang ditanya adalah Ibu Mariam. Silakan Bu Mariam. Oh iya Pak, jawaban saya yang apa? Berusaha mempelajari ya dan memahami mekanisme kerja unit melalui rekan sejawat. Karena menurut saya udah include itu Pak. Kalau kita belajar dari rekan sejawat itu sekaligus kita juga sudah mempelajari, misal kita bisa tanya dokumennya, SOP-nya seperti apa. Nah, mungkin mirip seperti yang soal sebelum-sebelumnya tadi. Ya, gitu Pak. Oke, terima kasih. Kita akan bahas saja. Yang A berusaha mempelajari mekanisme kerja unit melalui rekan sejawat. Yang B memahami aturan kebijakan. Yang C duduk-duduk saja. Proses yang dilakukan mengamati proses pekerjaan yang dilakukan rekan sejawat. Ini juga hampir mirip dengan yang A ya. Mengamati proses pekerjaan yang dilakukan rekan satu tim. Nah, ini hampir sama ya. A, D katanya melakukan proses manajerial. Kalau kita baru ke suatu tempat, maka yang diamati itu adalah aturan, bukan orang. Kenapa? Karena kalau orang itu, kalau kita ngelihat orang kan, kalau lihatnya kebijakan, aturan, maka kalau ada orang yang aturan pulang jam 4, tapi kok di sini belum jam 4 sudah pulang ya? Berarti kan kita ikutinya aturan, bukan rekan-rekan pada umumnya. Nah, begitu ya. Nah, makanya di sini A, D, E ini sama. Melalui rekan sejawat, rekan satu tim. Choice terbaiknya adalah yang Bravo. Ini yang 4, yang A. Sisanya di bawahnya. Jadi bukan sama pelakunya. Sama ketika kita belajar Islam, bukan melihat muslimnya, tetapi lihat Quran dan sunnahnya. Begitu. Karena muslimnya bisa jadi sudah ada yang kayak gini, ada yang kayak gitu, ada yang macam-macam, tetapi pijakannya. Ada pertanyaan sampai sini? Sebelum dilanjut? Lanjut ya. Menurut saya 10 tahun ASN. Saya tanya ke Mas Heru. Halo Mas Heru. Kalau nggak ada Mas Heru, Mbak Betty Elia. Yang E, Pak. Silahkan. Yang E, Pak.
Sudah dengar sekarang? Ya Pak, yang E. Yang A, bukan PNS lagi. Oke, karena tidak terdengar suaranya pindah ke Ibu Mariati. Silakan Bu Mariati. Yang E, Pak. Yang E, Pak. Yang E. Oke. Kenapa Bu Mariati? Ini sinyalnya jelek-jelek ya. Apakah karena semua orang di kantor sana pada make ya sehingga berebut? Kita ke Pak Khairu Zuhri. Silakan Pak Khairu Zuhri. Yang E, Pak. Kenapa Pak Zuhri? Ya, karena 10 tahun yang akan datang, harapannya harus bisa menjadi yang profesional dalam bidangnya. Yang di garis besar yang profesional. Oke. Kalau yang A, PNS masih pelaksana, tidak ada yang berkembang ya. Ini mudah. Dalam menyelesaikan tugas yang diberikan kepada saya akan titik. Ibu Ernawati Agustin. Nah, Bu Erna ini. Kalau Bu Erna benar terus biasanya ini. Ayo Bu Erna. Ada enggak ini orangnya Bu Erna? Kalau enggak ada Bu Erna, Bu Anisatul Barokah. Ya Pak. Saya C, Pak. C. Nggih. Kenapa? Ya, kan tugas yang diberikan kepada saya ya. Maka ya mestinya ini beranilah mengambil keputusan karena tugas tersebut telah diberikan kepada saya, tidak mencari alternatif lain. Terus yang B itu juga tidak berani mengambil keputusan itu tidak pas. Terus menyadari bahwa keputusan kan cuma sadar toh, tapi enggak, maksudnya tidak ada tindakan loh. Nah, terus kalau yang E maksud tidak berani mengambil keputusan. Gimana, Pak? Oke. Terima kasih. Benar ya, Pak? Oke, kita cari 2 choice terbaiknya. Selalu mencari alternatif lain agar tidak mengambil keputusan sendiri. Oke. Tidak berani mengambil keputusan sendiri, ini kata-katanya tidak berani ya. Menyadari bahwa keputusan pimpinan diperlukan jika keputusan tersebut di luar wewenang saya. Di soal sudah disebutkan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan kepada saya. Berarti ini sudah wewenangnya ya. Yang D kita eliminasi saja. Tidak berani mengambil keputusan sendiri meskipun tugas itu tanggung jawab saya. Kalau sudah tanggung jawab sendiri ya. Karena ibaratnya sudah didelegasikan ya. Ini delegasi. Nah, ini sudah didelegasikan. Selalu mencari alternatif lain agar tidak mengambil keputusan. Jadi keputusannya selalu diserahin ke orang ya. Selalu mencari alternatif agar tidak mengambil keputusan. Ini sudah benar Bu, ini choice terbaiknya. Karena posisinya ini tugas sudah didelegasikan. Kecuali Pak, tapi kan kita di sini sebagai anggota ya Pak, bukan sebagai pimpinan. Harusnya kan keputusan ada dengan pimpinan Pak. Nah, di sini tidak ada yang choice menyebutkan itu ya. Yang D ini kenapa walaupun pimpinan diperlukan, tapi ada tulisan jika keputusan tersebut di luar wewenang saya. Nah, ini betul, jika di luar wewenang saya. Menyadari bahwa keputusan pimpinan diperlukan jika di luar. Konteks soalnya sudah diberikan kepada saya. Ini berarti tidak menyangkut dengan keputusan perusahaan, tapi keputusan terkait dengan tugas-tugas yang diberikannya. Berbeda ya. Nah, jadi kalau keputusannya itu terkait kebijakan mengenai organisasi, maka harus ada pelibatan pimpinan. Tapi kalau ini sudah didelegasikan terkait tugas,
Ya ini tugas kita mau diselesaikan kapan, kapan berakhir, mau seperti apa, kita yang memutuskan. Kata kuncinya ini keputusan kita sebagai lihat ruang lingkupnya. Kalau ruang lingkupnya ini pengambilan keputusan masalah pekerjaan kita yang sudah didelegasikan kepada kita, maka boleh karena sudah diberikan. Kamu kerjain ini ya sampai clear, ya udah selesai. Tapi kalau kebijakan itu menyangkut tentang organisasi, nah ini yang dimaksud kemarin. Paham ya? Sudah betul, Bu? Ini ya. Siapa tadi? Lupa, saking banyaknya orang di sini. Kita lanjut. Seperti biasa, kalau ada yang belum paham, dipotong aja kata-kata saya. Ide-ide yang saya kemukakan di hadapan orang banyak biasanya dianggap sebagai gagasan yang seperti apa? Saya tanya kepada Umu Salamah. Nah, ini senior saya ini. Ayo Bu Umu. Halo Bu Umu. Bu Umu ini rumahnya di mana Bu Umu? Jalan Godean KM 16, Pak. Waduh, saya mau main yo. Bu Umunya kalau saya di Jogja, Bu Umunya di Surakarta. Wah, ini di Jogja ini main Pak, mampir Pak. Oh gitu, di jalan berapa? Godean? Jalan Godean KM 16. Jalan Godean KM 16. Mbak Ica, deket nggak rumahnya Mbak Ica? KM 16. Dekat, ini ada teman saya orang situ, Bu Umu Salamah. Ya, Pak. Oh iya, kita memang tetangga Pak. Hah? Tetangga. Godean. Ini Mbak Ica nih, ada psikologi UIN ini. Katanya kenal sama Bu Umu. Tetangga itu. Hah? Ngijon apa Gedongan katanya? Klepu pinggir jalan. Klepi. Klepu pinggir jalan utama. Oh iya, Klepu pinggir jalan utama. Oh, tetanggaku. Yang bener kamu. Iya. Kamu salah. Ya, emang. Dosen yang Surakarta. Oh iya. Iya, ini saya sekantor sama Mbak siapa nama lengkapnya? Fahrunisa Ica. Dia selalu ngintip saya kalau saya bimbingan itu, Mbak Umu. Timbilan Oke. nanti Ica. Hah? Kok kamu tahu? Oh iya. Nanti aja obrolannya. Ini banyak orang. Malu. Ada Pak Mawardi. Ayo, Bu Umu. Saya coba pilih ya, Pak. Iya. Saya pilih D. Apa? Bravo. Bravo. Kenapa? Bukan yang E. D ini ya. Ini D. Apa? D. Besar. Besar atau jauh ke depan? Besar itu kayak multi makna ya. Kalau jauh ke depan kan visioner. Kalau besar itu apa maknanya enggak kemana-mana itu? Oh, mungkin itu yang maknanya kemana-mana cuma Mbak Umu aja. Aslinya enggak. Sama Mas Roni. Kan bisa besar. Ide besar ya. Oke. Menurut Mbak Umu jauh ke depan gitu ya? Besar boleh besar, Pak. Mungkin maknanya bagus mungkin. Besar di situ. Oke. Jauh. Jadi jauh atau besar? Besar aja. Kalau besar maknanya bagus, saya pilih besar deh. Kalau besar maknanya jelek? Ya nggak ada besar, nggak ada meaningnya jelek, Pak. Dengarnya gede-gede. Oke. Ini Mbak Icanya belum pulang katanya. Nanti baru mau pulang katanya. Itu ibunya teman pengajian saya itu, Pak. Oh, ibunya namanya siapa? Tanya Mbak Ica, Pak. Oh iya. Ya, nanti Mbak Ica ya. Mbak Ica ini orangnya ini cerewet soalnya. Saya takut kalau ketemu beliau.
Oke, kita bahas aja. Tuh kan ngintip-ngintip. Nggak ada orangnya, Mbak. Ini yang benar itu karena berbicara ide-ide. Ini kayaknya gara-gara ngobrol sama Bu Umu Salama, yang lain kayak ngontrak gini. Ide-ide yang saya kemukakan di hadapan orang banyak biasanya dianggap. Ingat kalau ide itu pasti ke depan. Ya. Jadi kalau yang namanya ide pasti dia berbicaranya future. Besar. Iya, jadi kalau ide itu kan pasti berbicara masa depan. Nggak mungkin ide berbicara masa lalu. Ya, besar ini bagus, idenya besar, tapi kalau tidak ke depan. Wah, Panjang, Pak. gitu ya. Jadi kalau terkait ide, maka dia pasti akan berbicara masa depan. Gimana kalau nah, orang-orang yang punya ide itu kan selalu ke depan, orientasinya. Atau kata Mbak Umu Salamah tadi, visioner. Cuman gara-gara tak tanya besar-besar, jadi pindah dia jawabannya. Nah, ini ya. Mengacau. Jadi kalau besar itu, ini kurang tepat konteksnya. Karena yang namanya ide pasti selalu berbicara masa yang akan datang. Begitu ya. Kita lanjutkan saja. Ternyata dunia itu sempit. Menurut saya orang yang kehilangan kesempatan mengembangkan usahanya lebih disebabkan karena titik-titik-titik. Ibu Desi, silahkan Bu Desi. Desi Ratna Puspitasari, silahkan. Halo Desi Ratna Puspitasari. Ada Puspitanya ya, bukan Desi Ratnasari. Des. Kalau nggak ada Ibu Fadilah, silakan Bu Fadilah. Baik Pak, jawaban saya mundur begitu melihat resikonya. Itu menurut saya paling baik sih Pak. Bertahan pada cara yang telah ada. Itu kan dia sudah mencoba, tapi bertahan. Berpikir mencoba usaha lain. Menunda ketika, menurut saya ya poin yang paling besar dia itu. Karena kehilangan kesempatan, dia sudah mundur duluan sebelum mencoba. Begitu. Luar biasa, Bu Fadilah ini selalu dapat fadilahnya. Ya. Oke, kita langsung bahas saja ya. Ya Pak. Ya Pak, sedih ini Pak. Oh, ini Pak Ferdi Sambo sedih ternyata. Oke, langsung kita bahas saja. Saya tadi baca di komen ya, ada Pak Ferdi Sambo. Tapi di sini Pak Ferdi Sambo ikut terus ya bimbingannya, luar biasa. Iya Mbak Ica, ada yang namanya Ferdi Sambo. Ini kita langsung bahas saja, orang yang kehilangan kesempatan. Berarti kan dia sudah lost ya, sudah kehilangan. Kalau yang A bertahan pada cara yang telah ada, di sini masih bertahan. Di sini yang kehilangan, berpikir mencoba usaha lain, dia gimana ya kalau saya usaha lain aja ya. Berarti kan dia masih ada kemungkinan, masih ada kesempatan. Menunda juga masih ada kesempatan. Kalau menunda kan nanti tapi masih punya kesempatan. Orang yang kehilangan kesempatan itu ya ketika dia mundur. Kalau udah mundur kan berarti dia sudah melakukan tindakan yang menghilangkan kesempatan itu sendiri. Nih ada peluang nih, ikut pelatihan. Saya nggak ikutan, ya udah mundur. Ya, ini sudah betul apa yang dijawab oleh Bu Fadilah. Kita percepat saja. Saya berhasil mengatasi tantangan, terutama karena saya titik-titik-titik. Saya tanya ke di sini banyak nama akademik ya, masih nama-nama kantor ini. Jadi saya bingung nanyanya. Bu Gadis, halo Bu Gadis. Bu Gadis ya, nomor 33 apa Bu Gadis? 33. Apa? Soalnya enggak kelihatan. Saya berhasil mengatasi tantangan, terutama karena saya apa?
Berani, Pak. Berani mencoba dengan segala risiko. Berani mencoba dengan segala risiko. Kenapa? Karena berhasil mengatasi tantangan. Oke. Jadi dia berani mencoba. Kenapa bukan yang Delta, Bu Gadis? Kan sudah berhasil, Pak. Sudah berusaha menghadapi tantangan, jadi berani mencobanya, Pak. Oke. Ya. Terima kasih. Saya tanya satu lagi. Ibu Nani. Ayo, Bu Nani. Kalau saya Delta, Pak, tidak putus Delta. asa menghadapi Kenapa, Bu Nani? Berarti kalau tidak putus asa kan berarti dia sudah berani mencoba segala risikonya, dan ketika menghadapi kegagalan dia tidak mudah putus asa. Itu, Pak. Oke. Saya bahas. Terima kasih, Bu Nani. Mendapat bantuan dari teman, saya berhasil mengatasi tantangan itu terutama karena apa? Terutama ya, berani mencoba dengan segala resiko. Tadi yang dijawab Ibu siapa satunya itu berani mencoba hal-hal yang tidak beresiko atau yang segala resiko tadi? Yang saya lingkari kok B. Pak. Yang C saya tadi. Oh Ya. iya, pantesan loh kok tidak beresiko kata saya. Oke, bukan B ya. Selalu mendapat bantuan dari teman. Ini memang opsi terbaiknya di dua ini. Saya akan cerita. Saya baca di referensi-referensi yang lain. Ada yang jawabannya itu yang C. Berani mencoba dengan segala resiko. Di referensi yang lain ada yang jawabannya tidak putus asa menghadapi kegagalan. Jadi ada dua versi. Loh Pak, kok bisa? Sangat bisa kalau soal manajerial sosiokultural. Karena kan semua prediktif. Jadi yang ini bikin soal, yang ini bikin soal. Karena jawabannya bukan satu kalau ini, tapi bertingkat. Berbeda dengan teknis nanti yang sering saya sampaikan. Jawabannya pasti cuma satu. Kalau ini kan bisa 4-5 menurut yang nulis buku lain, ini. Menurut buku yang lain, ini. Nah, jadi ada dua versi. Saya bilang saja. Jadi ada yang menurutnya ini 4, ini 5. Ada yang menurut referensi lain, ini yang 4, ini yang 5. Kalau menurut versi Bapak gimana Pak? Kalau menurut versi saya, ini yang cocok yang Delta. Kalau menurut versi saya. Loh kenapa Pak? Karena tidak putus asa menghadapi kegagalan. Berarti kan dia tidak pernah putus asa menghadapi kegagalan. Berani mencoba dengan segala risiko. Ada risiko berani, ada risiko berani. Ketika gagal, belum tentu dia bangkit lagi. Itu yang menyebabkan saya berpendapat D yang tidak putus asa menghadapi kegagalan lebih tinggi optionnya daripada yang menghadapi segala risiko. Karena menghadapi segala risiko itu sudah include di tidak putus asa menghadapi kegagalan. Begitu. Jadi saya kasih tahu ada dua versi. Jangan sampai saya hanya bilang ini terus Bapak, Pak, saya pernah baca di referensi yang lain ini Pak. Nah, saya buka saja. Karena ini sifatnya pendapat ya. Yang jelas dua itu terbaik memang. Nah, begitu. Tapi kalau ngikutin saya ya pilihnya Delta saja. Begitu. Jadi saya akan sampaikan ya yang namanya soal kayak gini pasti ada nggak sampai lebih dari 5% ya. 3-5% ada perbedaan pendapat antar penulis, antar pembuat soal di soal-soal prediktif seperti ini. Kalau Bapak Ibu misalkan ada Pak, saya mah lebih cocok ke yang C, sama silahkan dapat poin kok tertinggi. Yang menentukan 4 dan 5 yuk nanti kalau ada soal persis kayak gini kan yang buat soal apakah dia kubu C atau kubu D. Nah, yang jelas itu sudah dua opsi terbaiknya. Hanya ada 1-2 soal yang kayak gini. Ada versi yang berbeda. Oke, kita lanjutkan.
Saat menghadapi hambatan dalam penyelesaian tugas, ketika menghadapi hambatan. Saya tanya ke Pak Sigit, Pak Ahmad Sigit Mustafa. Apa kabar Pak Ahmad Sigit? Baik, Pak. Oke, menurut Pak Sigit apa ini? Menghadapi hambatan ya? Ya, berarti saat ini hambatan. udah deadlock, berarti itu saya ambil jawaban yang E. E. Iya. Oke. Jadi saat menghadapi hambatan dalam penyelesaian tugas, yang saya lakukan itu apa? Menurut Pak Sigit, minta arahan pimpinan untuk menyelesaikan tugas, tapi ya bukan untuk ngasih arahan atau alternatif gitu. Kalau suruh pilih dua, Pak Sigit choice terbaiknya antara E dan apa? Alfa. Alfa. Yeah. Mencari data pendukung yang berkaitan dengan tugas tersebut. Oke. Tapi kenapa lebih memilih yang E akhirnya? Ketika ada hambatan. Soalnya itu posisi udah mengalami hambatan ya. Berarti udah deadlock. Oke. Terima kasih Pak Sigit. Saya tanya satu lagi, Bu Lilik istiqomah. Ini selalu istiqomah ini. Bu Lilik sudah di Indonesia ya? Halo Bu Lilik. Ya Pak, saya Apa, baru Bu Lilik? nyari sinyal Pak. Baru nyari sinyal. Ada. Udah dapat belum? Iya. Belum. Nge-freeze ini, mau ganti koneksi. Oke. Ini iya. Iya. Saya ngikuti aja, Pak. Oke. Kita langsung bahas saja. Jadi saat menghadapi hambatan. Ini belum deadlock ya, Pak Sigit ya. Kalau kayak gini posisinya. Karena saat menghadapi hambatan. Jadi ketika ada hambatan gitu. Belum berbeda dengan ketika narasinya saat saya mentok misalkan ya. Ini saat menghadapi hambatan. Jadi kalau ada hambatan tuh kayak gimana? Nah, Pak Sigit sudah betul ya. Harusnya ini opsi terbaiknya adalah A ya. Ini dulu. Baru ini Pak. Jadi kita usaha dulu kan. Ada inisiatif dulu. Jadi kepimpinan itu kalau bisa itu adalah alternatif terakhir. Nah nanti kalau kecuali yang A ini sudah tidak ada choice-nya baru. Jadi ini baru saat menghadapi hambatan. Bukan hambatan yang bersifatnya mutlak atau lain-lain. Ini sudah 4, tapi Pak Sigit sudah ketemu sebenarnya 2 choice terbaiknya ya. Cuman memahami hambatannya sebagai deadlock tadi ya. Ini dari soal teksnya belum. Begitu Pak Sigit, luar biasa. Sudah ini. Kita lanjut. Atau ada yang mau disampaikan Pak Sigit? Cukup? Cukup. Oke. Terima kasih Pak Sigit. Sebagai ketua tim. Nah ini ketua tim. Anda memiliki informasi terbaru. Nah, ini Anda ketuanya, Anda dapat informasi terbaru. Ya udah gampang saja keputusannya kan. Anda keputusan ada di tangan, Anda dapat informasi baru, apa yang akan disampaikan? Sikap Anda, apa yang Anda lakukan? Ibu Rosida NS. Ayo Bu Rosida. Kalau tidak ada Bu Rosida, Pak Nur Arifin. Silakan Pak Nur Arifin. Kalau tidak ada lagi Pak Roni, silakan Pak Roni. Abdul Rahman Prakoso. Roni, ganti wisan Ron. Kalau tidak ada lagi Ibu Melia. Suka ada terus ini. Silakan Bu Melia.
Kalau tidak ada lagi, kita bahas saja langsung. Apa yang Anda lakukan? A, membagi informasi tersebut saat diperlukan. Membagi informasi tersebut kepada semua. Oke. Membagi informasi tersebut hanya kepada anggota kelompok yang dipercaya. Atasan saja. Menginformasikan kepada atasan saja. Oke. Ini udah jelas ya. Berarti jawabannya kepada semua anggota kelompok. Bravo. Dikit lagi kita terusin. Anda merasa anggota kelompok Anda kurang kompak. Nah, saya sudah bilang ya, kalau yang dibicarain adalah kelompok, maka ini ciri-ciri pimpinan. Jadi ciri-ciri pimpinan itu kalau tidak disebutkan, dia yang dibicarakan adalah kelompok atau organisasinya. Kalau bawahan, ciri-cirinya yang dibicarakan adalah pekerjaannya. Seperti itu. Nah, ini berarti Anda merasa anggota kelompok Anda kurang kompak. Apa yang Anda lakukan? Saya tanya ke Pak Gustaf Humas. Silakan Pak Gustaf. Siapa? Jawaban saya Pak. Kenapa? Melakukan pendekatan personal setiap anggota agar masing-masing anggota bisa saling memahami. Ya ini pengalaman pribadi saya Pak, dulu waktu jadi anak baru, saya dijauhin sama teman-teman senior. Kemudian saya mendekat dengan teman terdekat dulu, tanya. Seperti itu. Mas Nuk. Oke, terima kasih. Anda merasa mendiskusikan hal ini dengan salah satu anggota tim yang nyambung saja, mengeluhkan, mencoba membuat kegiatan yang dapat mengakrabkan, membuat kegiatan yang dapat mengakrabkan sesama anggota dengan melibatkan keluarga. Ini opsi terbaiknya C, D, E berarti ya. Saya mau dulu dan tidak bisa. Ini opsi terbaiknya adalah betul ya. Sebagai pimpinan, maka melakukan pendekatan personal setiap anggota. Nah, kalau yang membuat kegiatan, ini bisa jadi di kegiatan dia terlihat akrab. Tapi belum tentu menyelesaikan masalah. Tapi kalau kita paham tiap personal, oh ini kayak gini, ini kayak gini, akhirnya kita dalam membuat keputusan bisa utuh, tidak parsial. Begitu ya. Kalau yang mengakrabkan ini masih dalam tahap kemungkinan besar. Tapi kalau pendekatan ini lebih lebih tepat dan lebih bijak seorang pemimpin itu tahu memang tiap personilnya. Seperti itu. Ini yang 4-nya, ini yang 3-nya. Kita lanjut. Menurut Anda cara yang paling efektif untuk menggerakkan program-program yang sesuai dengan keinginan Anda? Saya tanya Dewi Nurdiana. Silakan Bu Dewi. Kalau tidak ada Pak Andi Cahyono. Tidak ada lagi Ibu Iza. Halo, di sini. C, Pak. C. Memberikan contoh. Oke. Ini menurut Anda cara yang paling efektif untuk menggerakkan program-program yang sesuai dengan keinginan. Menjanjikan imbalan. Ini kalau imbalan, memimpin dengan keras, sanksi, imbalan. Ada 2 ya. Apakah memberikan contoh atau menjadi panutan? Ini dua-duanya hampir sama ya. Memberikan contoh menjadi panutan. Maka kita harus membandingkan mau nggak mau. Seperti yang sering saya bilang. Ketika ada 2 choice yang sama-sama bagus, dibandingkan. Yang satu memberi contoh, yang satu menjadi panutan. Maka choice terbaiknya yang delta.
Kenapa? Karena dia menjadi. Berarti kalau menjadi itu dia bukan hanya ini contohnya ini ngasih contoh, bukan. Tapi juga dia sudah dia sendiri include di dalamnya. Ada memberikan, ada menjadi. Ini kan kalau sudah menjadi berarti lebih dalam ya. Dia masuk ke contoh itu. Panutan. Anda melihat cara kerja dalam kelompok Anda kurang efektif. Ini kira-kira atasan atau bawahan? Halo, semuanya saja. Bawahan. Atasan. Yang dibicarain kelompok atau pekerjaan? Kelompok. Kalau kelompok itu berarti pimpinan. Pimpinan. Betul ya. Karena yang dibicarain kelompok sekali lagi. Anda melihat cara kerja dalam kelompok Anda kurang efektif dan efisien. Berarti dia memotretnya itu memotret skala organisasi. Nah, bukan Anda melihat pekerjaan Anda. Nah, ketika yang dibicarakannya pekerjaan itu bawahan. Karena bawahan itu yang diomongin pekerjaan. Tapi kalau atasan, dia yang dilihat itu adalah kelompoknya kok nggak kompak, kok kelompok saya kayaknya kok berjalan masing-masing, kok kelompok saya kayaknya nggak efektif. Nah itu pimpinan karakternya. Maka jawabannya adalah saya tanya tadi lebih dari 5 kali pada ini ya, apakah memang sengaja menyimak atau gimana ini? Bu Endah, halo Bu Endah. Oke, kita langsung jawab aja karena pimpinan melaporkan kepada atasan dan meminta arahan, mengajak seluruh anggota tim untuk mengevaluasi, menawarkan metode baru yang lebih efektif, berbicara pada salah satu anggota tim, atau melaporkan kepada atasan. Karena ini pimpinan yang melaporkan ya kita clear aja. Nah, ini masih ada. Mengajak seluruh anggota tim untuk mengevaluasi hasil kerja kelompok, menawarkan metode yang lebih efektif, berbicara pada salah satu anggota, ini juga tidak menyelesaikan. Opsi terbaiknya C dan B. Kita bandingkan, apakah menawarkan metode yang lebih efektif atau mengajak seluruh anggota untuk mengevaluasi. Maka opsi terbaiknya ada di Bravo. Loh kenapa Pak? Bukan di Charlie. Karena ketika menawarkan metode baru, ini solusinya dari atasan ya. Nah, bagaimana kalau kita gini, teman-teman? Nah, kayak gitu. Tapi kalau yang Bravo, mengajak seluruh. Jadi ayo bareng-bareng diselesaikan. Jadi lebih bagus ketika ada 2 choice dibandingin aja. Maka yang lebih baik adalah yang Bravo. Kelompok Anda sedang mengerjakan tugas dan mengalami hambatan. Ini juga sama ya. Karena yang dibicarain kelompok, maka ini pimpinan. Sebagai ketua kelompok, wah ini udah disebutin malah kan. Seperti yang saya sampaikan. Kalau udah disebutin ya nggak usah menganalisa. Ini pimpinan atau bukan. Tapi sekali lagi kalau yang dibicarakan adalah kelompok, maka itu pasti pimpinan. Ketika tidak disebutkan. Saya tanya Pak Fathan, silakan Pak Fathan. Halo Pak Fathan. Kalau nggak ada Mbak Kisti Faradina. Silakan Mbak Kisti. D. Apa teman-teman kita bareng-bareng saja? D. Delta. Delta, Pak. D, Pak. Delta. Kita bahas. A memberi alternatif. Ini sama ya, kalau memberi alternatif berarti kita sebagai pimpinan tidak mengajak penyelesaiannya, tapi hanya memberi alternatif, membantu kelompok
menunggu arahan kelompok, mengajak kelompok berdiskusi dan alternatif masalah, memberi arahan kelompok untuk menentukan alternatif. Ini memberi arahan, ini mengajak. Betul. Sampai maghrib, Mbak Ica ngajar. Sudah selesai? Oke. Kita lanjutkan. Nomor 40. Tuntutan tugas Anda adalah mencapai target produksi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Akibat kelelahan fisik, Anda melakukan kesalahan sehingga produk standar kualitas ditetapkan. Nah, ini udah jelas ya, tuntutan tugas Anda adalah yang dibicarain pekerjaan atau kelompok? Pekerjaan. Pekerjaan. Maka dia ini bawahan atau pimpinan? Bawahan. Kira-kira apa jawabannya, rame-rame saja biar berani? Apa jawabannya? Ayo. Bravo. Bravo. Mengakui Ada yang kesalahan. bravo. Ada yang apa lagi selain bravo? Ada yang delta? Bravo. Ada nggak yang delta? Ada yang ember? Aduh, ini kopinya belum ada ini. Hilang fokus ini, Pak. Tetap menghitung. Jadi ini kasusnya ya. Target produksi sesuai dengan standar yang tepat akibat kelelahan fisik. Anda melakukan kesalahan sehingga produk tidak memenuhi standar. Ingat, saya garis bawahi kata kunci. Kalau kita melakukan kesalahan, maka kunci pertamanya adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Jadi kesalahan apapun tanggung jawab. Biasanya ya pasti jadi anggota ya kalau ada kesalahan-kesalahan. Tetap menghitung produk cacat dalam pencapaian produk hari itu. Nggak boleh ya. Mengakui ada kesalahan dan siap menerima konsekuensi. Ini oke, ada tanggung jawabnya. Menginformasikan ada beberapa produk cacat pada rekan. Nah, ini masih di bawah yang B. Mengakui kesalahan dan menginformasikan kepada rekan kerja. Ini juga kalah sama yang bravo. Mengakui kesalahan tetapi tidak mau, apalagi ini. Choice terbaiknya ada di bravo. Baru delta. Baru Charlie. Kemampuan integritas sudah pernah saya sampaikan ya materinya. Apakah masih ingat yang kemarin itu? Halo? Integrity? Integer? Ya, Pak. Masih ingat ya? Ini tidak bisa ditasrif ya kalau integer ya. Ada 10 menit. Ketika tergesa-gesa dalam pekerjaan menuju kantor Anda melihat kejadian kecelakaan. Ini kayaknya udah pernah deh. Apa Bapak Ibu? Delta. Sudah pernah ya. Titik-titik-titik merupakan tantangan sekaligus peluang. Bagi bangsa Indonesia apa? Ayo cepat aja. Keragaman. Delta. Delta. Atasan Anda hendak memindahkan Anda ke cabang yang sama sekali tidak pernah dikunjungi. Padahal Anda adalah karyawan yang sudah lama. Apa jawabannya? Menolak atau mencari alasan? Charlie. Serta mencari alasan. Bersedia sudah tantangan bantah. Bersedia, oke. Tiba alay ya. Iya, mencari sebab. Saya lama-lama jadi penyanyi ini. 44 apa? Pada akhir dari hari kerja normal. Sudah pernah. Oke. Dalam suatu rapat pimpinan ada sejawat yang tidak sependapat. Apa? D kayak D. Pak Andika. Masih ingat nggak? Pak. Bersikeras, meninggalkan, mempertimbangkan. Oke, betul ya. Saya menggunakan kendaraan dinas yang nabrak itu. Apa, masih ingat nggak? Masih, Pak. Apa? B. Oke, bravo. 47. Ayo, 3 lagi. 47 dari sekian pegawai di kantor, saya merasa beban tugas berat ada pada saya.
dan saya merasa stres karena dikejar-kejar deadline. Respon saya? Ini juga saya ada sempat dua versi ya, antara A dan delta. Delta. Iya. Jadi ada di beberapa referensi jawabannya delta, tapi saya tidak sepakat. Kalau saya ini yang dipilih. Ada senang hatinya itu loh. Kalau nggak senang hatinya, nih kasihan. Saya ditugaskan pimpinan untuk menjadi notulen. Sudah pernah juga apa? Tidak membocorkan. Bagi saya bekerja adalah kemarin tidak pernah mencari uang. Mencari uang. Cari uang, Pak. Nafkah. Golek Ada duit. untuk nafkahnya dianggap sudah include ibadahnya. Cari nafkah itu ya ibadah. Terakhir, sebagian 20 menit. Pak. Saya sudah melebihi jadwal, Pak. Oh iya, betul ya. Oke. Saya akan sampaikan minggu depan kayaknya terakhir sosiokultural manajerial. Nanti pekan berikutnya itu awal Oktober berarti kita sudah di breakout ruangan ya. Nanti saya akan meminta ke admin untuk memisahkan kelas nanti ya. Grupnya dipisah antara grup dosen dan grup tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Mudah-mudahan tetap sehat semuanya. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. Matur nuwun Pak Irwanto. Matur nuwun Pak Irwan.